Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan di restrukturisasi keuangan untuk sesi kedua ya, untuk minggu ini. Minggu ini saya memberikan judul itu sebetulnya konsep perhitungan penciptaan nilai. Kenapa? Pada akhirnya, seperti yang saya sebutkan di minggu lalu, bahwa yang menjadi concern adalah bagaimana di manajemen keuangan kita meningkatkan kekayaan pemegang saham gitu ya. Meningkatkan kekayaan pemegang saham itu berarti kita meningkatkan kemampuan beli dia, meningkatkan daya beli dia. Karena apa? Karena sebetulnya ada opportunity cost yang hilang. Jadi jika seseorang atau investor atau siapapun gitu ya, kalau dia melakukan investasi, dia tentu akan mengharapkan adanya imbalan ya, atau dia karena dia akan kehilangan opportunity cost, akan kehilangan kesempatan, bukan opportunity cost, tapi akan kehilangan kesempatan untuk menahan konsumsinya atau dia bisa berinvestasi di tempat lain. Nah, jadi kalau investasi dia ternyata menghasilkan return yang lebih rendah dari opportunity cost yang dia keluarkan, maka dari opportunity cost yang dia harapkan, maka kekayaan pemegang saham itu sebetulnya turun. Ya, turun. Berarti sebaliknya kalau lebih, kekayaan pemegang saham itu akan meningkat. Nah, kelebihan ini yang kita sebut sebetulnya sebagai value. Jadi value itu tercipta sepanjang investasi yang dikerjakan, yang ditempatkan oleh investor, itu menghasilkan return yang lebih besar dari yang dia harapkan, atau lebih besar dari opportunity cost yang hilang. Ya, sehingga kekayaan pemegang saham akan meningkat. Nah, sebelum kita masuk ke situ, sebetulnya penilaian ini sama digunakan waktu kita melakukan penilaian proyek ya. Ya, proyek juga akan melibatkan perbandingan nih antara jumlah uang tunai yang dimasukkan dalam investasi dan uang tunai yang dikembalikan. Ya, jadi semacam uang tunai ini kita sebut aja cash flow gitu ya. Jadi kalau kita mengeluarkan cash outflow sekian, misalnya 1.000, nah nanti proyek ini akan menghasilkan misalnya 2.000 gitu ya, sehingga kita memperoleh keuntungan. Investasi ini harus menghasilkan setidaknya uang tunai yang cukup untuk semua investor untuk mendapatkan return yang diperlukan. Ya, jadi ini dulu sebetulnya mirip dengan penilaian kelayakan proyek. Jadi pembahasannya saya akan masuk mulai dari pembahasan net present value gitu ya. Oke. Ini dasarnya. Dasarnya adalah pendapat bahwa waktu itu adalah uang. Kalau seseorang menyisihkan uang untuk investasi, maka dia harus mengorbankan sesuatu saat ini. Ya, kalau dia membeli saham perusahaan, maka dia akan mengorbankan konsumsinya. Jadi kompensasi diperlukan ya untuk mengganti pengorbanan yang telah dia lakukan. Kompensasi ini mencakup apa saja? Yang pertama adalah mengenai waktu, ya karena individu tuh lebih suka untuk menerima uangnya itu sekarang daripada uangnya 1 tahun atau 5 tahun lagi atau di masa yang akan datang. Jadi 1.000 hari ini mungkin lebih bernilai buat individu dibandingkan dia menerima 1.000 5 tahun lagi. Ya, jadi cenderung individu itu tidak sabar untuk konsumsi. Jadi mereka membutuhkan hadiah atau kompensasi untuk proses mereka menabung, menyimpan atau menginvestasikan. Nah, tingkat pertukaran antara konsumsi masa depan tertentu dengan konsumsi saat ini adalah tingkat bunga murni yang kita sebut dengan pure interest. Ya, jadi contoh kalau Anda menanamkan dana 1.000 dan memperoleh menjadi 1.023 1 tahun kemudian, maka ini adalah suku bunga murni Anda sebesar 2,3%, yaitu dari 1.023 kita kurangi dengan 1.000 dan kita bagi dengan 1.000. Ini akan mendapat angka 2,3%. Ini adalah suku bunga murni ya sebagai kompensasi atas waktu. Yang kedua, faktor yang kedua adalah inflasi. Inflasi ini akan mengurangi daya beli
investor ataupun penabung gitu ya. Jadi tingkat inflasi itu kenaikan harga barang yang berarti akan menurunkan daya beli. Kalau terdapat inflasi, maka penyedia dana ini atau investor ini juga harus diberi kompensasi atas penurunan daya beli dia. Ya. Yang ketiga adalah risiko. Jangka waktu yang di masa yang akan datang tentu ada risiko. Ya. Ada risiko, berarti risiko ini maksudnya apa? Risiko ini bukan ketidakpastian, tapi risiko ini berarti return yang Anda terima di masa yang akan datang itu bisa saja bervariasi. Bisa negatif, bisa positif, atau positif lebih besar dari ekspektasi Anda. Nah, ketiga item inilah yang harus menjadi kompensasi bagi investor. Jadi, waktu kita melakukan penilaian investasi, fundamental pertanyaannya adalah apakah tindakan investasi ini akan meningkatkan kekayaan. Ya, yang kita lihat adalah pertama cash flow-nya. Apakah menghasilkan cash flow, dan cash flow ini kita lihat lagi nilainya berdasarkan time value of money. Ya. Nah, ini nanti dengan rumusan time value of money ini cash flow ini akan kita diskontokan atau kita diskon gitu ya. Jadi cash flow ini kan akan kita terima di masa yang akan datang. Karena di masa yang akan datang maka ada time value of money dan ini akan didiskontokan. Apa saja yang menjadi faktor time value of money ini adalah ini. Waktu, inflasi, dan risiko. Jadi seperti tadi contohnya Anda misalnya berinvestasi 1 miliar 1.000 juta saat ini dengan return 2,3%, ini adalah pure interest, ya, kompensasi atas konsumsi Anda yang ditunda. Sementara di satu pihak yang lain ada inflasi ternyata. Ternyata harga barang-barang juga naik, misalnya diperkirakan 3% dalam 1 tahun mendatang. Sehingga kompensasi untuk kedua hal ini saja diperlukan kompensasi. Kita menghitungnya dengan 1 ditambah 0,023 yang dari sini returnnya dikali dengan 1 ditambah 0,03. Lalu kita kurangi dengan 1. Akan diperoleh angkanya 0,0537. Atau kalau mau sederhana ini cukup kita tambahkan 0,23 dengan 0,03 menjadi 0,053. Tapi kalau secara lebih tepat ini kita kalikan akan diperoleh 5,37%. Ya, ini untuk konsumsi waktu dan ini kompensasi waktu dan kompensasi inflasi. 5,37% ini juga sering disebut sebagai risk free return. Return yang tanpa risiko. Ya, risk free return, return tanpa risiko. Nah, investor sering menyebut risk free return ini perbandingannya adalah penempatan dana pada surat berharga pemerintah. Ya, misalnya contoh obligasi atau sukuk, mereka berpendapat bahwa obligasi pemerintah itu relatif tidak berisiko, sehingga sering disebut sebagai acuan untuk risk free return. Ya, jadi kadang-kadang acuannya adalah obligasi pemerintah, sukuk gitu ya, semua yang dikeluarkan pemerintah atau deposito pada bank yang dijamin keamanannya itu juga bisa disebut sebagai risk free return. Nah, itu baru 2 faktor ya, satu inflasi, satu lagi kompensasi atas waktu ya, suku bunga pure interest. Tapi investor juga akan menetapkan adanya risiko ya. Misalnya kalau dia menempatkan dananya pada hal-hal yang dinilai berisiko tinggi, yang mempunyai volatilitas tinggi. Ya, misalnya pada bursa di negara-negara inilah ya, Afrika mungkin gitu ya. Jadi itu mungkin dinilai berisiko sehingga karena volatilitasnya tinggi, sehingga investor akan menetapkan lagi premi risiko yang kita sebut sebagai risk premium. Ini sebagai tambahan untuk kompensasi terhadap risiko. Kenapa? Karena volatilitasnya yang tinggi. Berarti kalau semakin volatile, maka risikonya akan semakin besar. Nah, return itu sehingga required return adalah total dari risk free return ditambah dengan risk premium. Ya, jadi
kompensasi. Jadi ketiga faktor ini sekarang sudah tercantum di sini. Inilah required return atau return yang diharapkan oleh seorang investor. Nah, berdasarkan berdasarkan required return ini, oke sebentar. Maaf sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi inilah required return yang diharapkan oleh seorang investor ya. Terdiri dari risk free return ditambah dengan risk premium. Nah, berdasarkan hal itu kita juga bisa menghitung present dan future value, gitu ya. Present dan future value berdasarkan konsep time value of money. Berdasarkan konsep time value of money, bahwa nilai di masa yang akan datang adalah nilai saat ini dikalikan 1 ditambah suku bunga tadi, atau kalau ini hanya berkaitan dengan suku bunga, ini karena berkaitan dengan uang, tapi bisa juga ini bisa sebagai opportunity cost gitu ya, diganti dengan opportunity cost tadi, seperti halnya required return. Tapi untuk uang, sementara kita menghitung dengan suku bunga gitu ya. Jadi nilai masa depan uang itu adalah nilai saat ini dikali 1 ditambah suku bunga ya, yang berlaku suku bunga pasar, lalu dipangkatkan dengan N, di mana N adalah jumlah tahun investasi. Nah, rumusan ini kalau kita balik, maka nilai saat ini sama dengan P sama dengan F. Jadi future value kita bagi dengan 1 ditambah suku bunga dipangkat N. Gitu ya. Ini contoh sederhananya begini. Berapa nilai uang saya di masa mendatang? Berarti future value-nya ya. Kalau saya berinvestasi saat ini 1.000 juta dengan bunga 8% per tahun selama 3 tahun. Maka future value-nya adalah 1.000 juta dikali 1 ini ditambah suku bunga 8% dipangkatkan dengan 3. Atau 1.259,7 juta. Atau kita bisa membalik gitu ya. Berapa present value-nya kalau uang saya 3 tahun mendatang itu 1.259,7 juta dengan bunga 8%. Maka present value dari uang saya ini kita diskontokan ya. Present value-nya adalah 1.259,7 kita bagi dengan 1 ditambah 8% pangkat 3 atau 1.000 juta. Nah, ini yang kita diskontokan istilahnya ya. Jadi uang yang akan kita terima nanti dan kita hitungkan nilainya saat ini. Saat ini nilainya adalah 1.000 juta. Nah, sistem diskonto inilah yang kita bisa gunakan untuk pertimbangan proyek. Ya. Contoh sederhananya begini. Ada satu proyek yang kita sebut aja ini proyek Alpha ya. Proyek Alpha ini di tahun 0, di awal tahun, ya kita akan mengeluarkan uang 2.000 pound sterling untuk pelaksanaan proyek. Dengan perkiraan gitu ya, dalam 4 tahun ke depan kita akan memperoleh 600 pound sterling selama 4 tahun. 600 pound sterling per tahun selama 4 tahun. Kalau kita tidak menghitung dengan time value of money, berarti cash inflow kita yang akan kita terima adalah 600 dikali 4 atau 2.400. Cash outflow kita di awal tahun adalah 2.000. Berarti secara total ini kita masih untung 400 pound sterling. Ini perkiraan kita gitu ya. 400 pound sterling. Ya, karena hasilnya cash inflow-nya 2.400 lebih besar daripada cash outflow di tahun awal yang sebesar 2.000. Tapi dengan time value of money, kita bisa perhitungkan bahwa sebetulnya
600 ini kan kita terima di tahun pertama, di tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Jadi di awal tahun kita sudah, nah cash flow ini kita diskontokan. Ya. Ini angkanya positif karena ini adalah cash inflow, dan ini negatif karena ini adalah cash outflow atau uang keluar. Yang pertama ini adalah tahun 0. Ya, tahun 0 kita mengeluarkan 2000. Atau awal tahun, taruhlah Januari 2023. Berarti nilainya setelah kita diskontokan tetap. Ini adalah 2000 pound sterling. Desember 2023 atau Januari 2024, 1 Januari 2024 kita akan terima yang pertama, cash inflow pertama, 600. Nah, dalam case ini disebutkan bahwa time value of money-nya sebesar 19%. Sehingga kita harus mendiskontokan 600 ini yang tahun depan kita akan terima, nilai saat ininya berapa? Dengan diskonto 19, suku bunga 19%. Sesuai rumusan dari present value tadi, maka ini adalah future value-nya 600 dibagi dengan 1 plus suku bunga 19% dipangkat 1. Yang tidak tertulis sebetulnya karena 1 tahun, ini adalah pangkat 1. Sehingga akan diperoleh 504,2. Awal tahun kedua kita akan terima lagi inflow cash 600 pound sterling. Ya. Karena ini udah masuk tahun kedua, kita diskontokan dengan 1 plus 0,19 pangkat 2 atau 423,70. Begitu juga dengan tahun ketiga, ini kita pangkatkan 3, dan tahun keempat kita pangkatkan dengan 4. Ya. Total ini cash inflow yang akan kita terima dalam 4 tahun ke depan. Nilainya saat ini. Sementara pengeluaran proyek kita saat ini di tahun 0 adalah 2000 pound sterling. Sementara total cash inflow yang kita hitung nilainya saat ini adalah ini. Atau kalau kita total ini sebesar 1583 pound sterling. Ya, ini kita total adalah 1583 pound sterling. Nah, kalau cash inflow kita 1583 nilainya saat ini, sementara cash outflow kita 2000 pound sterling saat ini, maka sebetulnya kita mengalami kerugian ya sebesar 417. Sorry, ini terbalik. Ini saya koreksi aja. 1583 dikurang 2000 atau angkanya minus 417 pound sterling. Jadi sebetulnya proyek ini tidak layak dijalankan. Ternyata cash inflow kita setelah kita hitung dengan nilai saat ini itu minus atau tidak menguntungkan. Nah, konsep net present value ini kan sebetulnya net present value saat ini ya. Ini kita total, ini adalah net present value-nya. Konsep ini bisa digunakan untuk proses keputusan investasi, ya, di mana investor dapat menetapkan return yang diharapkan sebagai pengganti bunga tadi. Karena kalau tidak diberikan, maka investor bisa menempatkan investasinya di perusahaan lain, ya, dengan jumlah yang mungkin sama atau yang mungkin sama ya, sebagai opportunity cost. Jadi investor punya dana, dia bisa menempatkan di perusahaan, atau sebagai alternatif dia bisa menempatkan, investor ini bisa menempatkan di opportunity yang lain, ya, opportunity yang lain. Nah, ini yang return kalau dia mau investasi di sini harusnya minimum sama dengan di sini. Ya, jadi alternatifnya. Return inilah yang akan menjadi tingkat diskonto yang kita tetapkan kalau tadi dengan suku bunga. Ya. Nah, ini contoh pertama. Perusahaan Anda mengusulkan untuk menjual aset tanah, ya, 1 tahun mendatang sebesar 12 juta, ya, 1 tahun mendatang. Jadi 1 tahun mendatang Anda akan terima nih 12 juta pound sterling. Biaya pembersihan tanah ini gitu ya sebesar 5 juta
pound sterling saat ini. Jadi kalau Anda keluarkan saat ini, Anda akan keluar 5 juta pound sterling untuk membersihkan, lalu Anda jual dan Anda akan terima 12 juta. Sehingga menurut perusahaan akan diperoleh keuntungan 12 juta pound sterling dikurang 5 juta pound sterling sama dengan 7 juta pound sterling. Tapi investor itu mengharapkan return perusahaan itu sebesarnya 15% per tahun. Ya. Kalau enggak, mereka punya opportunity untuk menempatkan di perusahaan lain dengan return yang sama. Nilai tanah ini kalau kita jual sekarang, ya 6 juta pound sterling. Jadi nilai tanahnya 6 juta pound sterling. Kalau kita bersihkan dengan biaya 5 juta pound sterling, di tahun mendatang kita jual, akan kita terima 12 juta pound sterling. Ya. Jadi keuntungan menurut perusahaan itu sebesar 7 juta pound sterling. Sebetulnya, lalu dipertanyakan apakah usulan ini layak. Sebetulnya, kalau 7 juta pound sterling, ini sudah termasuk dengan nilai tanah saat ini, sebesar 6 juta pound sterling, betul kan? Karena tanahnya dijual. Jadi, perusahaan tanah yang saat ini dinilai 6 juta. Ini harus diakui sebagai perolehan. Ya, karena ini akan dilepas gitu ya, akan dilepas. Lalu ada pembersihan lahan sebesar 5 juta yang harus dikeluarkan saat ini juga. Ya, baru tanahnya bisa dijual. Sehingga total nilai tanah saat ini sesudah dibersihkan itu adalah 11 juta pound sterling. Kalau Anda mengharapkan opportunity cost, investor mengharapkan opportunity cost of capital dia sebesar 15% yang kita sebutkan, maka nilai tanah ini sebetulnya 1 tahun lagi akan menjadi future value-nya adalah 11 juta dikali 1 tambah 15% atau 12,65 juta. Nah, jumlah ini sebetulnya lebih tinggi dari harga jual yang ditawarkan, ya sebesar 12 juta pound sterling di tahun mendatang. Sehingga sebetulnya perusahaan rugi. Jadi usulan tidak bisa diterima, gitu ya. Karena apa? Karena nilainya 12,65 juta. Nah, inilah yang kita sebut dengan konsep net present value. Net present value itu adalah nilai bersih aset saat ini, ya. Jadi cash flow pada tahun 0 dan cash flow pada tahun pertama dan seterusnya gitu ya. Dan dibagi dengan didiskontokan dengan K. K ini opportunity cost of capital dan N ini adalah tahun. Jadi kalau kita hitung dengan model NPV ini, maka F0-nya ini adalah karena kita menjual gitu ya, melepas. Tahun pertama itu kita perhitungkan sebesar minus 11 juta. Lalu cash flow yang akan kita terima 12 juta pound sterling di tahun ke depan, ini nilainya saat ini adalah 10,43 juta. Sehingga NPV-nya minus sebesar 0,56 juta pound sterling. Ya. Sehingga dijual dengan harga 12 juta, NPV-nya negatif. Sementara aturan keputusan NPV adalah proyek itu akan diterima kalau NPV-nya lebih besar atau sama dengan 0. Kalau NPV-nya lebih kecil dari 0, itu maka proyek ini di-reject. Dalam hal ini, dalam case ini, NPV-nya adalah negatif. Sehingga proyek ini di-reject. Nah, ini balik lagi bahwa kalau proyek menghasilkan real return yang lebih besar dari yang disyaratkan, tadi misalnya di sini disyaratkan 15%, ya, oleh penyedia modal, maka proyek itu bila dilaksanakan akan meningkatkan nilai perusahaan dan akhirnya meningkatkan kekayaan pemegang saham. Proyek yang memiliki NPV positif akan meningkatkan nilai perusahaan. Ya. Bagaimana kalau waktunya panjang gitu, cash flow-nya panjang, ada beberapa tahun gitu ya. Nah, ini adalah cash flow awal di tahun 0 ditambah cash flow di tahun-tahun berikutnya ya, yang kita diskontokan dengan K. K ini adalah opportunity cost of capital.
yaitu jumlah minimum yang ditentukan oleh pemegang saham. Ya. Karena apa? Karena kalau lebih rendah, mereka bisa menginvestasikan dananya di tempat lain. Contoh lagi, misalnya ya tadi, ini ternyata tadi ya ada selain harga tanah sebesar 6 juta pound sterling, biaya pembersihan 5 juta pound sterling yang harus dikeluarkan. Bagaimana kalau dibangun gedung ya dengan biaya 4 juta pound sterling di akhir tahun pertama ya, dan mengeluarkan lagi 10 juta pound sterling untuk membangun gedung di akhir ke tahun kedua. Sementara cash flow-nya mulai diterima, dia akan diterima di akhir tahun pertama ya, jadi gedungnya nanti disewakan, diterima di akhir tahun ketiga, diterima di akhir tahun keempat, kelima, dan keenam ya, di mana komplek ini akan dijual ya. Total cash flow yang akan diterima adalah inflow-nya sebesar 47 total dari ini gitu ya, 47 pound sterling, sementara outflow-nya sebesar 25. Jadi kalau kita hitung sebetulnya tanpa diskonto akan masih untung sebesar 22 juta pound sterling. Tapi bagaimana kalau kita diskontokan seperti ini, biaya 4 juta pound sterling dan 10 juta pound sterling di akhir tahun kedua kita diskontokan juga nilainya saat ini, semua kita diskontokan, dan cash inflow-nya kita diskontokan juga sesuai dengan tahunnya masing-masing. Secara total NPV-nya adalah minus 0,96 juta. Ya, inilah konsep dari NPV yang menggunakan time value of money. Nah, sekarang kita coba contoh gitu ya. Contoh lagi. Misalnya sebuah perusahaan sedang memutuskan untuk melaksanakan proyek A dan proyek B. Ya. Dengan inisial outflow yang sama. 250.000 juta. Ya, atau 250 miliar. Cash inflow-nya untuk proyek A ini tahun ke-1, ke-2, 3, 4, 5, 6, dan untuk proyek B ini. Ini kalau kita total 170, 240, 280 tambah 50, 330. Ini kalau kita total 65 ditambah 40, 105, 185, 275, 375 ribu juta. Ya. Proyek mana yang lebih layak dilaksanakan kalau diskon rate-nya 10% per tahun dan diskon rate-nya sebesar 15% per tahun. Nah, dalam hal ini perhitungannya bisa kita lakukan sebagai berikut ya. Nah, ini tadi case-nya. Ya, kalau kita perhitungkan dengan ini, kalau kita total cash inflow-nya ini sebesar 330 juta dan proyek B 375 juta, sehingga kalau kita kurangi dengan cash outflow, initial outflow, proyek A akan menghasilkan untung 80 miliar dan proyek B akan menghasilkan 125 miliar. Ya. Bagaimana kalau kita diskontokan? Dengan 10% dan 15%. Oke. Ini saya hapus dulu supaya nggak bingung. Cash inflow dari proyek A ini ya saya pangkatkan dengan 10%. Untuk pangkat 1 dengan suku bunga 10% pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 3, dan seterusnya sampai tahun ke-6. Sehingga cash inflow-nya kalau 10% untuk proyek A adalah ini, 257 miliar. Kalau kita kurangi dengan outflow-nya 250 miliar, masih untung 7,7 miliar. Ya. Bagaimana dengan bunga 15%?
Ini adalah proyek A tahun pertama, cash inflow tahun pertama, tahun kedua saya pangkatkan, tahun ketiga saya pangkatkan dengan 3 dan seterusnya, tahun ke-6 saya pangkatkan dengan pangkat 6. Ini total inflow-nya, cash inflow-nya adalah sebesar 231 juta. Sehingga kalau kita kurangi dengan biaya proyek awal, maka proyek A ini akan menjadi negatif 18,79 miliar. Oke. Lalu proyek B. Proyek B begitu juga, saya diskontokan dengan 10%. Tahun pertama, kedua, 3, 4, 5, dan tahun ke-6, berarti pangkat 6. Ini kalau kita total inflow-nya dengan bunga 10%, akan diperoleh 253 juta atau masih ada untung sebesar 3,22 miliar. Sementara dengan bunga 15%, maka cash inflow-nya menjadi 212 miliar. Atau kalau kita kurangi dengan 250 miliar cash outflow, akan menjadi rugi 37 miliar. Ya. Jadi dari sini kita bisa bilang bahwa sebetulnya yang lebih layak adalah proyek A. Itu pun dengan catatan suku bunga 10%. Tapi kalau suku bunga 15% tidak ada satupun proyek yang layak karena hanya akan menghasilkan net present value negatif. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, bagaimana sih sebetulnya kita memisah-misahkan gitu ya? Investasi proyek dalam perusahaan itu seperti apa? Kadang-kadang hal seperti ini akan membuat kita ambigu menetapkan sebetulnya apakah tujuan dari proyek ini. Ini beberapa klasifikasi. Teman-teman bisa lihat di buku Glenn di bab 4. Kalau nggak salah saya ini udah masuk bab 4. Bahwa investasi itu kita bisa klasifikasikan ya. Jadi pertama, apakah tujuannya untuk penggantian peralatan, ya. Misalnya karena peralatannya sudah usang, karena teknologinya sudah berkembang, gitu ya. Lalu apakah investasi itu untuk kebutuhan ekspansi atau perbaikan dari produk yang ada? Misalnya apa? Misalnya adalah pengembangan aplikasi untuk ekspansi, ya gitu. Itu juga merupakan investasi. Ya, jadi nanti dikaitkan dengan peningkatan output atau penjualan ya gitu atau kualitas produk ya dari atau posisi market share kita gitu ya di pasar. Lalu apakah investasi itu untuk pengurangan biaya ya? Mungkin ada modifikasi pada proses produksi yang memerlukan investasi yang pada akhirnya akan mengurangi biaya. Ya, jadi ini kan adalah proses perbaikan terus-menerus. Misalnya ada mesin yang baru gitu ya, yang mungkin akan menghasilkan biaya yang lebih efisien. Lalu apakah ada produk baru? Ya, kebutuhan investasi untuk produk baru, inovasi gitu ya, untuk melanjutkan investasi ataupun proyek ini adalah untuk kebutuhan hukum ya, kebutuhan aturan, kebutuhan kesejahteraan. Jadi mungkin dalam berbisnis ada aturan mengenai misalnya keselamatan kerja, polusi. Umumnya ketentuan-ketentuan ini investasi di sini tidak memberikan keuntungan finansial. Sehingga fokusnya biasanya adalah untuk menggunakan biaya yang minimum. Oke, ini pembatasan aja untuk memudahkan kita dalam menilai, memilah-milah proyek. Nah, sekarang kita akan membahas dengan adanya unsur resiko gitu ya dalam penilaian investasi. Penilaian proyek itu hanya terdapat dua kondisi. Satu, kepastian atau certainty. Dan yang kedua adalah risiko dan ketidakpastian atau uncertainty. Kalau dengan certainty bahwa hasilnya di masa depan hanya mempunyai satu nilai. Gitu ya. Jadi tidak ada variasi dari hasil proyek yang dilaksanakan.
hanya satu kondisi yang akan terjadi. Gitu. Situasi seperti itu akan sangat jarang terjadi. Biasanya kepastian itu tidak mutlak 100%. Nah, kondisi yang kedua adalah adanya risiko dan ketidakpastian. Saya mulai dengan ketidakpastian dulu. Ketidakpastian itu berlaku kalau kita tidak bisa menetapkan probabilitas. Ya, kita tidak bisa menetapkan kemungkinan-kemungkinan pada hasil. Ya, jadi itu adalah ketidakpastian. Kita tidak bisa menetapkan kemungkinan-kemungkinan pada hasil yang diharapkan. Itu ada yang kita sebut dengan ketidakpastian. Berbeda dengan risiko. Risiko itu muncul kalau kita bisa menerapkan kemungkinan-kemungkinan pada hasil. Itu yang kita sebut risiko. Ya, mungkin teman-teman dulu pernah dengar gitu ya, ada drama namanya Menunggu Godot. Menunggu Godot itu bisa disebut ketidakpastian. Jadi orang ini menunggu yang seseorang yang dinamakan Godot, tapi Godotnya itu sendiri tidak diketahui kapan akan munculnya. Nah, ini adalah ketidakpastian. Ini kita tidak bisa menerapkan probabilitas bahwa Godot ini akan muncul. Tapi kalau kita bisa menetapkan probabilitas tertentu, maka ini kita sebut dengan risiko. Contoh ini ya, contoh. Risiko dan probabilitas. Ada sebuah toko namanya Sainsbury's gitu ya. Dia mempunyai 100 toko existing yang sedang berjalan dan sedang mempertimbangkan membuat satu toko baru. Membuka satu toko baru. Ini adalah kondisi toko dia yang 100. Ya. 100 toko. Satu toko merugi 30 sampai 20 juta pound sterling. 3 toko rugi 20 sampai 10 juta pound sterling dan 11 toko rugi 10 sampai minus 0,01 pound sterling. 19 toko untung sampai 9,99 juta pound sterling dengan range keuntungan 0 sampai 99, 9,99. 30 toko ini yang paling besar, untung antara 10 sampai 19,99. Ya, terus berikutnya sampai dengan 6 toko mempunyai range keuntungan 40 sampai 49,99 juta pound sterling. Inilah kemungkinan-kemungkinan dari 100 toko yang dia miliki. Sehingga probabilitas dari toko-toko ini adalah kemungkinan untuk rugi antara 20 sampai 30 adalah 1 dibagi 100 toko atau 0,01. Kemungkinan untuk rugi 20 sampai minus 10 ini adalah 0,03. Ya. Dan seterusnya, sehingga totalnya adalah tetap 1. Ya. 1. Misalnya, yang paling tinggi, kemungkinan toko itu untung 10 sampai 20 juta adalah 30 toko dibagi 100 berdasarkan pengalaman dia. Atau 30%. Ada kemungkinan, paling besar itu kemungkinannya 30% toko itu untung 10 sampai 20 juta pound sterling dengan cara dia membuka toko saat ini. Gitu. Ini contoh bagaimana probabilitas diperhitungkan. Nah, ini contoh yang paling paling cepat gitu ya. Kita menggunakan NPV-nya langsung. Jadi sudah menghasilkan cash flow-nya saat ini gitu ya. Cash flow-nya saat ini. Pentagon PLC, ini ada di chapter 5 kalau nggak salah saya di buku Glenn. Gitu ya. Pentagon PLC sedang mempertimbangkan 5 proyek dengan kemungkinan return sebagai berikut. Kemungkinan return ya berarti NPV-nya. Ya. Proyek 1 memberikan return pasti sebesar 16. Ya. Berarti proyek 1 ini hanya satu pilihan. Pasti dia akan memberikan return 16. Berarti probabilitasnya ini adalah 1. Karena dia pasti. Proyek 2 akan memberikan 20.
Berarti probabilitasnya akan memberikan hasil 20 ini juga 100% atau 1. Nah, sementara proyek 3, 4, dan 5 ini membagi berdasarkan masa resesi, masa pertumbuhan, ataupun masa boom, ya, masa pertumbuhan tinggi gitu ya. Kalau resesi, proyek 3 akan memberikan return minus 16. Proyek 4 akan memberikan return minus 8. Proyek 5 akan memberikan return 40. Kalau ternyata perekonomian growth gitu ya, atau pada periode growth, maka proyek 3 akan menghasilkan untung 36, proyek 4 16, dan proyek 5 0. Sementara pada masa boom, proyek 4 3 akan memberikan hasil 48, proyek 4 24, dan proyek 5 ini 100. Probabilitasnya resesi di proyek 3 adalah 25%, growth 50%, dan boom 25%. Ini total harus 1. Ya, probabilitas dia akan muncul. Proyek 4 juga begitu, 25 resesi, 50 growth, dan 25% lagi ada di boom. Sementara proyek 5, 10% akan berada di kemungkinan terjadi resesi, dan growth itu 60%, dan boom itu sekitar 30%. Proyek mana yang akan kita pilih? Ya. Nah, kita hitung dulu sebetulnya expected NPV-nya. Ya. Berapa NPV yang diharapkan dari proyek ini dengan menghitung probabilitasnya. Proyek 1 karena probabilitasnya 1, kita tinggal kali 1, 16 kali 1, 16. Proyek 2 juga probabilitasnya 1, kita kali 1, hasilnya ada 20. Proyek 3, pada saat resesi hasilnya probabilitasnya 25%, hasilnya minus 16, maka akan diperoleh hasil minus 4. Ya. Kalau dia growth, probabilitasnya 50, dengan hasil 36 NPV-nya, maka hasilnya adalah 18. Dan kalau dia resesi atau growth atau boom, hasilnya adalah 48, tapi probabilitasnya hanya 25. 48 kita kali 25%, ini adalah 12. Ketiga angka ini kita total menjadi 26. Begitu juga proyek 4 dan proyek 5. Cara yang sama kita gunakan. Sepintas, ya, kalau kita lihat sebetulnya proyek 3 dan 5 ini yang akan memberikan hasil, ya, 26 yang paling tinggi, ya, dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya apakah itu growth atau resesi atau boom. Tapi proyek 3 dan 5 ini memberikan hasil yang lebih besar. Sekarang bagaimana kita memilih gitu ya dari proyek-proyek ini? Kita sekarang tambahkan namanya standar deviasi. Ya. Standar deviasi itu adalah penyimpangan, rentang penyimpangan, ya, penyimpangan dari setiap proyek. Caranya adalah dengan menghitung pertama expected NPV-nya tadi. Ini expected NPV yang sudah kita hitung. Ya. Oke. Expected NPV untuk proyek 1 adalah 16. Proyek 2 adalah 20. Proyek 3 adalah 26. Proyek 4 adalah 12, 12, 12. 12 ya. Dan proyek 5 adalah 26. Angka ini yang kita dapat tadi. Proyek expected NPV. Nah, outcome sebelumnya yang kita sebut dengan X gitu ya. Ini kita kurangi dengan expected NPV. Ya, jadi X dikurang X bar. Ya. Jadi untuk proyek 1 adalah 16 dikurang 16 sama dengan 0. Proyek 2 adalah 20 dikurang 20 sama dengan 0. Proyek 3 kalau dia resesi minus 16 kita kurangi dengan 26. Ini adalah minus 42. Kalau dia growth 36 kita kurangi dengan 26 akan diperoleh 10. Dan kalau dia
grow boom, hasilnya 48, kita kurangi dengan 26. Kita nggak kalikan dulu dengan probabilitasnya, tapi kita kurang dengan expected NPV, maka masih ada untung 22. Ya. Sekarang kita hitung, begitu juga dengan proyek 4 dan 5, kita hitung dengan cara yang sama. Ya. Oke, ini supaya nggak bingung, yang ini saya buang. Ini penjelasannya, di mana standar deviasi merupakan ukuran dispersi dari value. Jadi penyebaran, perluasan dari expected value-nya. Ini expected value-nya. Untuk menghitung standar deviasi, maka perlu dilakukan pengukuran varians terlebih dahulu, di mana standar deviasi merupakan akar dari varians. Akar dari varians. Nah, kita cara menghitung varians seperti ini tadi. Setelah kita kurangi, ya, X min X bar, kita kuadratkan. X min X bar kuadrat. Tujuannya apa? Untuk menghindari nilai negatif. Oke. Setelah kita kurangi X dengan min X bar, kita kali dengan probabilitasnya tadi. Ya. Angkanya diperoleh ini. Nah, untuk proyek 1, variansnya adalah 0, proyek 2 0, proyek 3 variansnya adalah 612. Ya. Jadi penyimpangannya itu adalah 612. Standar deviasinya itu adalah akar dari 612 sama dengan 24,7. Begitu juga untuk proyek 4 dan proyek 5. Ya. Proyek 4 standar deviasinya 12, proyek 5 49,8. Nah, inilah expected NPV dari masing-masing proyek, dan ini standar deviasi dari masing-masing proyek. Ya, penyimpangan dari masing-masing proyek. Sekarang kita bisa mulai membandingkan, ya, berdasarkan risiko. 1, kita lihat dulu yang standar deviasinya 0. Proyek 1 ini akan menghasilkan 16 dengan risiko 0, gitu ya. Tapi ini lebih kecil hasilnya dari proyek 2. Jadi kita sudah pasti tidak akan pilih proyek 1. Kita pasti akan pilih proyek 2. Gitu ya. 1 proyek sudah kita buang, proyek 1. Karena hasilnya paling rendah dibanding dengan proyek 2. Lalu yang kedua yang kita bisa coret adalah proyek 4. Kenapa? Proyek 4 pun hasilnya, outputnya lebih rendah dari proyek 2. Dan punya resiko yang lebih tinggi juga. Ya, punya standar deviasi 12. Hasil lebih rendah dan lebih berisiko. Berarti proyek 4 pun akan kita coret. Ya. Oke. Sekarang mana lagi? Proyek 1, proyek 4 sudah kita coret. Berikutnya yang masih adalah proyek 2, proyek 3, dan proyek 5. Kita bandingkan dulu yang sama. Returnnya sama proyek 3 dan proyek 5. Ya. 26 dan 26. Tapi resikonya, kita lihat standar deviasi proyek 5 lebih besar dari proyek 3. Maka proyek 5 dapat kita abaikan. Ya, karena standar deviasi lebih besar. Sehingga proyek ini yang bisa kita pilih adalah 20, proyek 2 dan proyek 3. Proyek 2 akan menghasilkan 20 tanpa penyimpangan atau pasti, atau dia bisa pilih 26 dengan penyimpangan 24,7. Ya, nah, angka ini bisa menjadi pertimbangan bagi owner berdasarkan preferensi risiko dia. Ya, nanti di contoh, ya gitu. Sebetulnya kita bisa membagi juga. Nah, tadi pilihan kita di proyek 2 dan proyek 3. Antara standar deviasi dengan expected NPV. Gitu ya. Mana yang lebih besar angkanya itu akan lebih beresiko. Ya. Jadi kalau kita bagi dengan expected standar deviasinya 24,7 dibagi dengan 26, ini angkanya pasti lebih besar dari 0 dibagi dengan 20.
Kalau 0 dibagi 20 ini udah pasti 0. 24,7 dibagi dengan 26 itu mungkin sekitar 90% gitu ya, mungkin. Sekitar 90% lebih. Jadi sebetulnya proyek 2 mungkin lebih layak, tapi balik lagi itu adalah preferensi dari owner. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Nah, dalam sesi ini juga saya tambahkan tugas gitu ya, satu. Nah, ini supaya teman-teman cari sendiri. Ya, supaya teman-teman cari sendiri. Nanti kita bahas di sesi keempat. Karena waktunya adalah 2 minggu ya, 2 minggu. Jadi, di case ini adalah ada PT Inba. Ya, dia mempertimbangkan 2 proyek. Cash flow-nya 1 tahun ke depan. Berarti tahun ke depan. Tahun ke depan. Ini seperti ini. Proyek A seperti ini. Proyek B seperti ini. Dengan probabilitas 10%, 20%, 40%, 20%, dan 10%. Jadi maksudnya 10% proyek itu kemungkinan negatif 65. Ada 20% kemungkinan menghasilkan negatif 16. Ada 40% kemungkinan menghasilkan 32. Ya, ini di 1 tahun ke depan. Ya. Cost of capital-nya berapa? 10% per tahun. Jadi perusahaan sekarang akan memilih, akan mengerjakan proyek mana. Silakan teman-teman hitung berapa expected NPV dari masing-masing proyek. Ya. Berdasarkan expected NPV itu, maka proyek mana yang bisa dipilih. Ya. Lalu kedua, berapa standar deviasi dan varians masing-masing proyek. Mana proyek yang paling berisiko berdasarkan standar deviasi dan varians. Sekarang kalau kita bagi, yang ketiga, kalau kita bagi angka standar deviasi dengan expected NPV masing-masing proyek, pada akhirnya proyek mana yang akan dipilih. Ini tapi jangan lupa ya, ini adalah cash flow untuk 1 tahun ke depan. Berarti kita harus diskonto dulu ke posisi saat ini. Oke. Ya. Tidak ada cash outflow, ini semua adalah cash inflow. Gitu ya. Jadi jangan rancu. Kita hitung semua berapa berdasarkan probabilitasnya seperti contoh kasus tadi dan kita putuskan proyek mana yang akan dikerjakan. Baik. Tugas ini adalah tugas individual. Nanti dikumpulkan di pertemuan keempat. Okay. Pertemuan keempat. Dan kalau sempat kita bahas di pertemuan keempat. Saya kira cukup untuk sesi kali ini. Jadi teman-teman mudah-mudahan paham bahwa value itu akan tercipta